Selamat siang, perkenalkan nama saya Arif. Perkenalkan nama saya Muhammad Azhar Naim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Zaransyah. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang apa sih perusahaan PT Pertamina Patraniaga tuh. Yang pertama itu kita akan masuk ke tentang perusahaan atau di sini profil perusahaannya ya. Jadi PT Pertamina Patraniaga adalah bagian dari subholding komersial dan trading di bawah PT Pertamina. Perusahaan ini memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional melalui pengelolaan distribusi, perdagangan, dan layanan terkait minyak, gas, dan bumi. Didirikan pada tahun 1997 dengan nama awalnya itu adalah PT Elpisa Harapan. Perusahaan ini telah berkembang menjadi salah satu pemain utama dalam sektor energi di Indonesia. Dengan visi untuk menjadi perusahaan energi kelas dunia, Pertamina Patraniaga terus berinovasi untuk memberikan solusi energi yang berkelanjutan dan inovatif. Nah, selanjutnya di sini tentang misi dan visinya gitu kan. Yang pertama itu ada misinya dulu nih. Misinya itu yang pertama adalah memberikan solusi energi yang handal, inovatif, dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu mendukung transisi energi bersih melalui produk dan layanan yang ramah lingkungan. Terus yang kedua adalah yang selanjutnya adalah visinya. Visinya itu adalah menjadi perusahaan energi kelas dunia dengan inovasi berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan energi global. Selanjutnya di sini ada kinerja operasional dari PT Pertamina Patraniaga ini di tahun 2023 tentunya. Yang pertama itu produksi migas. Nah, produksi migasnya mereka meningkat sebesar 8% dari 967.000 barel per hari pada tahun 2022 menjadi 1044 per barel 1044.000 per barel pada tahun 2023. Perusahaan mengelola 24% blok migas dalam negeri yang menyuplai 69% minyak dan 34% gas nasional. Yang selanjutnya yaitu ada produksi kilang mereka. Produksi kilang mereka meningkat sebesar 2% dari yang awalnya 333 juta barel pada tahun 2023 jadi 341 juta barel tahun 2023. Selanjutnya penjualan BBM dan non-BBM mereka. Penjualan produk BBM dan non-BBM mereka meningkat dari 98 juta kiloliter menjadi 100 juta kiloliter di tahun 2023. Pertamina juga memperkenalkan produk BBM ramah lingkungan seperti Pertamax Green dan Biosolar B35 untuk mendukung program transmisi energi nasional. Nah, selanjutnya ada inovasi dan digitalisasi. Yang pertama dalam program digitalisasi mereka. Program subsidi mereka tercatatkan hampir 14 juta kiloliter transaksi solar secara digital pada tahun 2023, memberikan transparansi dan akurasi dalam distribusi. Selanjutnya juga mereka melakukan digitalisasi dalam menyalurkan LPG yang diimplementasikan dengan mewajibkan masyarakat menunjukkan KTP untuk memastikan subsidi mereka tepat sasaran. Lalu layanan berbasis teknologi mereka di mana? Aplikasi My Pertamina bisa memudahkan pembayaran digital dan pengelolaan transaksi energi bagi konsumen, meningkatkan efisiensi dalam layanan pelanggan. Selanjutnya ada komitmen mereka terhadap energi terbarukan. Bisa dilihat di sini produksi listrik mereka naik, produksi listrik dari energi terbarukan mereka naik sebesar 17% dari yang awalnya 4.658 gigawatt pada tahun 2022 menjadi 5.451 gigawatt pada tahun 2023. Perusahaan ini secara aktif mendukung pengembangan produk ramah lingkungan dan infrastruktur energi terbarukan untuk masa depan yang lebih hijau. Selanjutnya ada penugasan pemerintah dan tanggung jawab sosial di mana mereka menyalurkan BBM dan LPG subsidi sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2023. Mereka juga mengelola program Ramadan dan Idul Fitri yang disingkat menjadi RAFI dengan menyiapkan stok dan layanan energi di seluruh Indonesia untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik. Selanjutnya ada wilayah operasional dan infrastruktur mereka.
Yang pertama itu ada kilang minyak mereka, yaitu ada 114 terminal BBM dan 23 terminal LPG. Lalu SPBU dan agen LPG mereka ada sebanyak 7.400 SPBU dan 4.972 agen LPG yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan juga distribusi logistik mereka dari yang terdiri dari 667 SPBE dan 68 depot pengisian pesawat udara atau disingkat dari DPTU. Lalu prestasi dan penghargaan mereka di tahun 2023 itu ada pengakuan dari Youth Choice Award 2023 untuk Pertamax Turbo, Pertamax Green, lalu juga Energy Station dan aplikasi My Pertamina. Lalu juga skor penerapan Good Corporate Governance mereka meningkat menjadi 84,31 dengan predikat baik. Nah, selanjutnya di sini ada customer segment, di mana ada beberapa customer segmen. Segmen yang pertama di sini ada pelanggan retail, di mana melalui jaringan SPBU seperti Pertamax Turbo, Pertamax, serta aplikasi digital My Pertamina yang mempermudah transaksi konsumen sehari-hari. Lalu juga pelanggan korporat, di mana menyediakan bahan bakar industri dan produk petrokimia untuk kebutuhan perusahaan besar. Lalu yang terakhir, yang ketiga ada entitas pemerintah, di mana menjalankan distribusi bahan bakar bersubsidi seperti LPG 3 kg sesuai dengan mandat pemerintah untuk masyarakat Indonesia. Yang keempat dan terakhir ada pasar ekspor, di mana mereka menjual produk petrokimia mereka dan bahan bakar mereka ke pasar global. Selanjutnya ada bisnis strategi dari PT Pertamina Patraniaga. Yang pertama ada pengembangan produk mereka, di mana di sini menambahkan variasi produk energi seperti diesel dual fuel atau disingkat dari DDF, yaitu kombinasi solar dan gas alam yang terkompresi, jadi bisa diketahui dengan sebutan CNG. Transformasi digital dan inovasi mereka, di mana mereka mengintegrasikan teknologi digital seperti aplikasi My Pertamina dengan sistem IoT untuk meningkatkan efisiensi operasional, termasuk penggunaan smart entry untuk tangki dan peningkatan pasar, di mana mereka memperluas jangkauan distribusi di dalam negeri dan ke pasar luar negeri, seperti penjualan sulfur granular dan VLSFO untuk kapal internasional. Lalu juga yang terakhir ada kerjasama strategis, di mana mereka bermitra dengan entitas holding dan mitra global untuk memperkuat jaringan dan pengadaan energi mereka. Selanjutnya di sini ada SWOT analysis, di mana yang pertama itu ada kekuatan mereka atau strength, di mana posisi dominan dalam pasar distribusi bahan bakar domestik, peluang penuh dari induk usaha alias PT Pertamina, lalu juga infrastruktur distribusi yang luas dan andal, termasuk fasilitas penyimpanan BBM dan LPG. Lalu kelemahan mereka atau weakness mereka, yang pertama itu adalah ketergantungan mereka tinggi terhadap fluktuasi harga energi global. Lalu biaya operasional tinggi terkait tugas distribusi energi bersubsidi. Lalu peluang mereka atau opportunities mereka itu adalah pertumbuhan permintaan energi ramah lingkungan, lalu peluang untuk memperluas produk energi baru dan digitalisasi, lalu adalah potensi pertumbuhan di pasar ekspor melalui produk petrokimia. Yang terakhir adalah ancaman mereka atau threats mereka, di mana persaingan dari pemain energi global itu banyak, kalau perubahan kebijakan dan subsidi dari pemerintah, lalu juga ketidakpastian geopolitik yang dapat mengganggu pasokan dan harga energi itu sendiri. Oke, terima kasih Azhar. Sekarang kita akan membahas tentang tinjauan operasi per segmen usaha. Nah, di laporan keuangan teraudit perusahaan Pertamina ini belum menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 5 tentang segmen operasi. Nah, untuk dapat memberikan gambaran tentang kegiatan operasi perusahaan dan hubungannya dengan kinerja keuangan, perusahaan menggunakan struktur pendapatan. Nah, berdasarkan struktur pendapatan perusahaan, segmen usaha perusahaan itu terbagi menjadi dua kegiatan, yaitu segmen penjualan produk minyak dan segmen aktivitas operasi lainnya.
Kontribusi segmen usaha terhadap kinerja keuangan konsolidasian perusahaan disajikan di bawah ini. Oke, di sini jumlah dan kontribusi segmen usaha terhadap struktur pendapatan perusahaan. Nah, di sini terdapat dua ya, ada segmen penjualan produk minyak dan segmen aktivitas operasi lainnya. Nah, jika dilihat di tahun 2022, subtotal segmen penjualan produk minyak itu sebesar 55.959.883 dalam bentuk ribuan ya USD dollar. Nah, dengan kontribusinya itu sebesar 77,63%. Nah, untuk di tahun 2023 itu jumlah total dari segmen penjualan produk minyak itu meningkat ya 56.491.413. Kontribusinya sebesar 88% ya, 88,44%. Nah, jadi kenaikannya ini itu sebesar 531.530 yang persentasenya sebesar 0,95. Nah, untuk segmen aktivitas operasi lainnya itu di tahun 2022 totalnya sebesar 16.128.386 dengan kontribusi 22,37, dan untuk tahun 2023 di segmen aktivitas operasi lainnya sebesar 7.384.010. Nah, untuk kontribusinya sebesar 11,56. Nah, untuk penurunan ini mengalami penurunan sebesar 8.744.376 dan persentasenya minus ya 54,22%. Nah, kemudian di sini berikut disampaikan kegiatan operasi dan dampaknya terhadap kinerja keuangan untuk masing-masing segmen usaha. Nah, di sini ada komposisi pendapatan konsolidasian berdasarkan segmen usahanya. Untuk aktivitas operasi lain itu sebesar 22,34% tadi, itu tahun 2022, dan penjualan produk minyak sebesar 77,63%. Nah, untuk tahun 2023, aktivitas operasi lainnya sebesar 11,56% dan penjualan produk minyak 88,44%. Nah, selanjutnya adalah penjualan produk minyak. Nah, sebagai subholding komersial and trading dalam holding BUMN migas, minyak dan gas, perusahaan dipercaya untuk melaksanakan tata niaga penjualan dan distribusi produk minyak kepada pelanggan, dalam hal ini masyarakat Indonesia. Nah, dalam menjalankan bisnisnya, PT Pertamina Patraniaga melakukan penjualan produk kepada dua segmen, yaitu retail dan korporat. Di samping itu, secara konsolidasian penjualan produk minyak juga dilakukan oleh anak perusahaan. Berikut disampaikan jumlah penjualan produk yang berdampak terhadap pendapatan konsolidasian perusahaan. Nah, di sini adalah volume penjualan berdasarkan pasar yang dituju. Nah, di sini ada retail, korporat, dan entitas anak perusahaan. Di tahun 2022, di sini jumlah total kiloliter dari pasar yang dituju ini adalah sebesar 97.778.501,80. Kontribusinya adalah 100%. Setelah dijumlahkan dalam retail, korporat, entitas anak perusahaan. Nah, kemudian di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 99.464.656,24 ya. Nah, kenaikannya itu sebesar 1.654.154,44 dan persentasenya sebesar 1,72. Nah, kemudian ini adalah secara keseluruhan volume penjualan di tahun 2023 ini mengalami kenaikan 1,72% dari 97,73 juta kiloliter di tahun 2022 menjadi 99,46 kiloliter di tahun 2023. Nah, berikut disampaikan kinerja perusahaan produk minyak berdasarkan pasar yang dituju. Nah, ini adalah diagram komposisi volume penjualan berdasarkan entitasnya. Nah, untuk di tahun 2022 retail itu mencapai 70,10%. Nah, untuk korporat sebesar 21,72% dan entitas anak perusahaan sebesar 21,70%.
Kemudian di tahun 2023 itu retail 70,10%, korporat 21,72%, dan entitas anak perusahaan 21,70%. Nah, di sini kita segmen pasar retail. Nah, perusahaan menjalankan kegiatan usaha dalam bentuk penjualan dan pendistribusian bahan bakar dan LPG kepada pelanggan retail sektor transportasi, rumah tangga, dan nelayan di seluruh Indonesia. Nah, produk bahan bakar yang dipasarkan mencakup beberapa jenis, antara lain jenis bahan bakar tertentu atau JBT, yaitu produk minyak tanah, kerosene, dan solar atau diesel. Nah, yang kedua jenis bahan bakar khusus penugasan atau JBKP, yaitu premium atau Mogas RON 88. Yang ketiga itu jenis bahan bakar umum atau JBU, yaitu yang sudah kita sering lihat di Pertamina untuk kendaraan motor atau mobil ya biasanya, yaitu Pertalite atau Mogas RON 90, Pertamax Mogas RON 92, Pertamax Turbo Mogas RON 98, Dexlite atau CN51, dan Pertamina Dex atau CN53. Nah, perusahaan juga memasarkan LPG dan produk gas sebagai bahan bakar untuk keperluan rumah tangga seperti LPG 3 kilo yang merupakan produk penugasan atau public service obligation atau public service obligation atau PSO, dan berbagai varian produk LPG dan produk turunan gas lainnya seperti LPG 12 kilo, Bright Gas 5,5 kilo, Bright Gas 12 kilo, Bright Gas can atau LPG kemasan kaleng ya. Selain untuk keperluan rumah tangga, perusahaan juga menyediakan bahan bakar LPG untuk kendaraan, yaitu V-Gas. Ini merupakan jumlah volume penjualan ya dari pasar retail. Nah, di sini ada BBM retail dan LPG. Di tahun 2022, jumlah total kiloliter yang dihasilkan oleh BBM retail dan LPG itu sebesar 68,456.055,86. Nah, untuk tahun 2023 jumlah total itu per kiloliternya adalah 68,528.504,68. Nah, untuk nominal, nah ini mengalami penurunan ya, nominalnya sebesar 17.551,18, yang persentasenya adalah 0,03. Nah, kemudian di tahun 2023 perusahaan berhasil melakukan penjualan pada segmen retail sebanyak 68,53 juta kiloliter, tercatat mengalami penurunan 0,03% atau setara dengan 17,55 juta kiloliter dibandingkan penjualan tahun 2022 sebanyak 68,55 juta kiloliter. Penurunan penjualan pada segmen retail ini terutama pada segmen BBM, JBU yang disebabkan oleh semakin kecilnya gap harga perusahaan dengan harga pesaing. Nah, selain itu pertumbuhan outlet pesaing juga berdampak pada penurunan market share RON 92. Nah, di sini komposisi penjualan segmen retail berdasarkan produk. Nah, di sini LPG di tahun 2022 LPG sebesar 21,98%, BBM retail 78,02. Nah, di tahun 2023 LPG 21,98%, BBM retail sebesar 78,02. Sekian dari penjelasan saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Muhammad Hafiz Ardiansyah. Ya, di sini jadi kita masuk ke segmen pasar korporat. Dalam segmen pasar korporat, perusahaan menyediakan bahan bakar penerbangan, perekonomian, serta BBM untuk industri dan marin. Produk bahan bakar penerbangan meliputi Jet A1 dengan merek dagang Astur, dan aviation gasoline, dan dijual ke maskapai penerbangan domestik dan internasional di bandar udara dalam negeri. Pengisian aftur di dalam negeri dilakukan melalui depot pengisian pesawat udara atau DPPU yang terbesar di berbagai wilayah Indonesia. Sedangkan produk petrokimia yang dipasarkan berupa bitumen atau aspal, paraselin, benzen, propylene, dan polipropylene, serta spesial chemical dan non-BBM lainnya seperti solvent, smooth fluid, processing oil,
agrosemisal, sulfur, dan lainnya. Perusahaan juga menyediakan BBM dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan industri berbagai konsumen seperti PLN, TNI atau Polri, kontraktor kerjasama migas, industri pertambangan, industri kertas, industri baja, perkebunan, manufaktur, dan industri lainnya. Di sini ada tabel kinerja penjualan segmen korporat, di mana perusahaan berhasil melakukan penjualan pada segmen korporat di tahun 2023 sebanyak 22,6 juta KL, meningkat 3,90% atau setara dengan 827,71 ribu KL. Dibandingkan penjualan tahun 2022 sebanyak 21,23 juta KL, kenaikan penjualan pada segmen korporat ini terutama disebabkan meningkatnya penjualan pada aviasi dan marin sebesar 1,45 juta KL. Lalu di sini ada penjualan anak perusahaan pasca restrukturisasi subholding C dan T. Perusahaan menjadi induk dari bisnis komersial dan trading dan membawahi 6 anak perusahaan ex PT Pertamina Patra Niaga saat ini, dan 3 anak perusahaan ex Pertamina yang termasuk dalam lingkup bisnis komersial dan trading, yaitu PT Pertamina Retail atau PTPR, PT Pertamina Lubricants, dan Pertamina International Marketing dan Distribution. Di sini ada tabel kinerja penjualan anak perusahaan. Penjualan dari anak perusahaan di tahun 2023 mencapai 8,87 juta KL, mengalami kenaikan 10,95% atau setara dengan 875,99 ribu KL. Dibandingkan penjualan tahun 2022 sebanyak 7,99 juta KL, kenaikan ini disebabkan naiknya penjualan pada beberapa anak perusahaan. Lalu selanjutnya ada kinerja keuangan segmen penjualan produk minyak, di mana di sini ada tabel kenaikan produk minyak secara umum selaras dengan kenaikan volume penjualan di tahun 2023 sebesar 1,72% dari 97,78 juta kiloliter. Di tahun 2022 menjadi 99,46 juta kiloliter di tahun 2023. Lalu penurunan pada penjualan ekspor ini sebagian besar merupakan kontribusi dari PIMD yang memutuskan untuk menurunkan skala bisnis bunker efektif di bulan Mei 2023. Penurunan subsidi terutama disebabkan oleh penurunan subsidi pendapatan dari LPG akibat tren penurunan indeks harga rata-rata propana dan butena dari USD 735,79 per MT pada 2022 menjadi USD 576,04 per MT pada 2023. Selanjutnya ada aktivitas operasi lainnya, yaitu ada kegiatan segmen aktivitas operasional lainnya yang dimana ada fungsi petrosemisal industri bisnis. Fungsi ini merupakan bagian Direktorat Pemasaran Pusat dan Niaga di mana memasarkan produk bitumen dan spesial chemical yang didapatkan dari hasil produksi kilang dan kegiatan impor atau trading produk petrosemisal lainnya serta menjalankan bisnis utility dan waste management. Lalu yang kedua itu ada fungsi industrial and marine full business, merupakan bagian dari Direktorat Pemasaran Pusat dan Niaga yang memiliki tugas untuk menangani pemasaran bahan bakar minyak atau BBM kepada pelanggan sektor industri dan marine, yaitu premium, minyak tanah, minyak solar, minyak diesel, dan minyak bakar, serta marine gas oil. Segmen pelanggan yang dilayani antara lain segmen VVIP, strategis, pertambangan, perkebunan energi atau KKKS, industri lainnya, marine, SME, agen, dan INU. Tahun 2003, IMFB mampu meningkatkan penjualan dengan cukup baik yang terutama didukung dengan salah satu program strategis di IMFB yaitu Pertamina One Solution yang merupakan program bundling program bundling produk dan service untuk customer B2B. Adapun rincian data per produk adalah sebagai berikut di tabel ini. Data pencapaian penjualan di atas menunjukkan besaran market share BBM IMFB. Market share BBM industri Desember 2003 adalah sebesar 84,2%. Pencapaian ini di atas target tahun 2003 yaitu sebesar 84%. Adapun peningkatan market share dilakukan dengan menetapkan harga jual di level yang kompetitif dengan tetap menjaga profit margin.
Lalu ada kinerja keuangan segmen aktivitas operasi lainnya. Berikut ada data terlampir. Penurunan penjualan aktivitas operasi lainnya sebesar terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan HJE Pertalite dan solar akibat tren penurunan indeks harga rata-rata MOGAS 90 atau Pertalite dan gas minyak atau solar dari USD 110 per BBL pada Januari hingga Desember 2022 menjadi USD 93 per BBL. Pada Januari hingga Desember 2003 dan USD 127 per BBL. Pada Januari hingga Desember 2022 menjadi USD 104 per BBL. Masing-masing pada Januari hingga Desember 2023. Sekian penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.